Liontin 8. Mereka sampai rumah jam 1 malam. Faiz langsung merebahkan diri di kasur sedangkan Salsa masih saja memandangi kasur tidak langsung tidur. Sini. Tidur di punggungku. Mau sebelah mana? Sini apa sana? Dia memahami kegundahan istrinya mencari dinding lantas rela punggungnya dijadikan tempat sembunyi. Salsa menaiki kasur dengan guling di tangan lalu didesak tubuh sahabatnya yang sudah mentok di ujung. Tidak disangka ternyata istrinya kedinginan dalam lelap dikarenakan suhu kamar yang terlalu rendah. Faiz membalikkan badan untuk memberi selimut dan sekali disingkirkan. Mencobanya menumpuk badan Salsa dengan bantal siapa tahu tidak dibuang. Syukurlah kali ini niat baiknya tidak ditolak. Tidurlah mereka berdua sampai subuh. Jangan ditanya. Wanita itu kalau sudah terlelap susah untuk bangun tapi kalau sudah waktunya dia akan bangun sendiri seperti otaknya ada alarm. Dibangunkan Faiz untuk diajaknya salat sebelum berjalan keluar kamar untuk mandi. Bangun. Tidak merespon diraih gawai yang tergeletak di bantal Faiz meneliti lebih dulu apa ada pesan masuk dari keluarganya ternyata kosong. Baru kali ini berpergian lama serasa jauh dari rumah siapa tahu ibunya khawatir ia jauh dari beliau sama seperti yang dirasakan. Ada yang mengganjal di hati. Semalam lelaki di sampingnya mengotak-atik gawai miliknya menghapus semua yang berkaitan dengan Bima termasuk nomor telepon. Parah, sudah nikah juga masak nomornya si curut masih ditulis Ayang. Suami sendiri cuma dikasih nama saja. Ngedumelnya tadi malam. Dengan jengkel nomor WhatsApp-nya diganti nama sendiri dengan nama, suami tampanku. Tawa Faiz cekikian geli sendiri membaca nama yang baru saja ditulis. Faiz, bangun. Sudah mau azan itu nak. Ibu mertua dibantu kedua asisten rumah tangga mengantarkan makanan ke kamar untuk sang menantu. Salsa yang baru saja keluar kamar mandi berjalan tergopoh membantu menyiapkan makanan. Ya Allah, Ma, tidak usah. Salsa makan di ruang makan saja. Tidak papa, cantik, makan yang banyak ya. Kasihan bibi masakannya tidak dimakan. Diusap pipi menantunya yang malu-malu sebelum mengajak kedua asisten keluar kamar. Dari lantai atas mata Salsa bergerilya mencari keberadaan suaminya yang izin olahraga sebentar di luar. Didapati lelaki itu yang tak lagi gondrong sedang melakukan push-up di halaman belakang bersama bapak mertua. Kaos biru dongker pas badan dan juga celana pendek memperlihatkan bodinya yang atletis berkulit putih bersih sesaat membuat Salsa mengagumi perawakan sahabatnya. Ganteng juga Faiz kalau seperti itu, akuinya dalam hati seraya menggigit kuku jempol tangan. Salsa senyum geleng-geleng menepuk jidat masak ia terpesona pada Faiz sahabatnya sendiri. Akhirnya dia memutuskan menunggu suaminya di dalam kamar saja duduk di atas kursi. Lamanya Faiz tidak kunjung masuk ke dalam kamar sedangkan dirinya sudah tidak tahan lagi ingin mencoba makanan tersebut yang terlihat menggiurkan. Hendak memanggil ataupun menelepon. Tidak enak hati sama mertua. Jadi hanya bisa duduk di depan makanan yang terhidang banyak sekali lauk pauk. Ditutul kerupuk di atas sambal untuk mengobati rasa keinginannya. Tak berselang lama pemilik kamar yang ditunggu akhirnya datang juga dengan keringat yang membanjiri badan. Lama sekali sih, omel Salsa tidak tahan memandangi semua makanan di depannya. Faiz tersenyum meminta istrinya makan lebih dulu selagi si dia membersihkan badan. Wanita tersebut mengambil secukupnya nasi dan satu lauk yang paling diinginkan di antara banyaknya lauk yang tersedia. Kenapa makannya sedikit lagi sih, Sa? Ayo temani aku makan lagi. Dibopong istrinya dari kasur ke kursi tempat banyak hidangan tersaji. Aku kenyang. Kabur lagi Salsa ke kasur menuju gawainya yang tergeletak. Faiz tidak ambil pusing diambilnya satu porsi penuh makanan dengan berbagai lauk dan sambal. Kerupuk tanpa sayur. Diletakkan seporsi makanan yang diambilnya di lantai sebelum menggendong kembali dan diturunkan ke bawah. Didudukkan wanitanya tepat di depannya dengan kaki dan tangan memenjara. Sedangkan, satu tangan lagi menyuapkan makanan ke mulutnya serta sahabatnya bergantian hingga isi piring itu tandas. Mana lauknya? Masak nasi sama sambal saja. Protesnya. Nasi yang dimakan cuma terasa pedas saja. Faiz tertawa terpingkal katanya kenyang tapi banyak aturan. Sabar. Bibir kecil gitu ya apa muat? Satu-satu. Mana enak? Hanyep nah. Cicitnya terpotong karena ikan nila bakar sudah mendarat di mulut. Makanya jangan ditelan dulu, gak mau. Dicampur jadi satu nasinya dikecilin. Kerupuk, astaga, tak hentinya pria itu tertawa lepas.
Bibir sudah mengembung seperti ikan buntal masih bingung suruh masukkan yang lain. Ditelan dulu. Gak mau. Gak enak. Nasi lauknya jangan besar-besar. Dikecilin. Dita asteris bok kesal paha suaminya yang dingin. His. Dingin. Lagi. Sudah kenyang. Lepas. Barulah dilepaskan kekangannya. Salsa dibantu suami membersihkan semua makanan dan diletakkan ke meja kembali. Lanjut. Mereka mencuci piring bekas makan mereka meski Bibi yang memegang kendali pekerjaan rumah sudah melarang. Aduh mantu mama. Sudah sayang. Kamu itu masak mantu mama diajak cuci piring. Tidak papa ma. Tinggal sedikit kok. Ini gimana sih? Kok? Entahlah, gumam Salsa tidak mengerti. Mereka sekilas memang seperti tuan rumah tapi seandainya Faiz anak orang kaya kenapa harus bekerja keras untuk biaya kuliah?